لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dicurahkannya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas kehidupan kita sehari-hari, mudah-mudahan selalu dalam ketaatan kepadanya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang senantiasa ajarannya, sunnah-sunnahnya kita pelajari, mudah-mudahan semakin memperbaiki diri untuk beribadah kepada Ilahi. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, mudah-mudahan salawat dan salam itu menjadikan kita orang yang berbahagia menerima syafaatnya di hari kiamat nanti. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, melanjutkan kajian kita dalam kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullah sampai pada bab karahati mashil hasa wa taswiyati turabi bis salah. Masih dalam kitabul masajid wa mawadhi'is salah, kitab tentang tempat-tempat salat atau tempat-tempat sujud dan tempat-tempat salat, yaitu tentang karahati mashil hasa, yaitu menyapu kerikil atau menyentuh kerikil, wa taswiyatit turab bis salah, dan meratakan tanah ketika sedang salat. Ini tentu ketika seseorang salat di ruang terbuka atau di tempat yang lantainya dari tanah. Tidak mungkin buat tanah lakum saji itu kan sah, atau bawa kerikil. Ini adalah di saat seseorang salat di lantai tanah atau lantai pasir atau berkerikil, seperti dulu di zaman Nabi alaihissalatu wassalam, di mana pada saat itu lantai atau masjidnya hanya berlantaikan tanah, jadi sering terlihat bekas tanah, atau kadang-kadang kalau turun hujan bekas lumpur lekat di kening Nabi alaihissalatu wassalam dan para sahabatnya. Nah, ketika hal seperti itu sering terjadi, maka Nabi alaihissalatu wassalam menunjukkan kepada para sahabat dan beliau sendiri bahwa beliau tidak mengusap
tanah itu walaupun lengket di keningnya sendiri, seperti yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an, dia melihat sendiri bekas tanah bercampur air karena malamnya hujan di kening Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga menandakan bahwa tanah walaupun disebut lumpur itu kotor ya, tapi tidak najis. Makanya kalau ada bapak-bapak yang bekerja di sawah misalnya atau di jalan, lalu masuk waktu sholat tidak punya pakaian kecuali pakaian tadi, itu pakaian berlumpur atau bertanah tadi, boleh tidak dibawa sholat? Kan itu boleh bang? Boleh, alhamdulillah, kecuali dikeragui atau diyakini bahwa tanah itu bercampur najis. Misalkan tanah-tanah longkang lumpur-lumpur yang ada di longkang, dia dulu kampanye presiden masuk dalam got, langsung jadi kan iya itu tertarik bang kan memilih kan itu masuk. Nah yang seperti ini mungkin mengandung najis, karena biasanya ada itu adalah sampah air buangan dari rumah tangga yang kadang-kadang langsung, baik air kecil atau kadang-kadang juga ada air besarnya. Nah, tetapi kalau seandainya tanah biasa atau sawah biasa yang bukan bercampur dengan najis, maka kalau tidak memiliki pakaian yang lain, hanya tunggu kalau pulang mereka kau tuaso kan, maka sholatlah dalam pakaian yang bertanah atau berlumpur tadi. Nah, buang itu aku musajid ustaznya kan itu, sholatlah sesama pekerja di tempat dia bekerja tadi. Yang penting berjamaah kan. Nah, kalau saya melihat kalau di Masjidil Haram itu dan Masjid Nabawi dulu ketika belum selesai masih pengerjaan tanah kan, jadi para pekerja itu ya rata-rata bergelimang tanah pakaiannya, tapi pas waktu sholat mereka ikut sholat, dan memang sengaja diisolasi pula supaya tidak mengganggu jemaah yang lain, karena mereka sesama berkeringat tentu tidak begitu mengganggu, tapi bagi yang lain mungkin agak mengganggu, maka diberikan tempat khusus tapi tetap mengikuti di dalam Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Ya tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak sholat. Mereka membuat masjid yang sangat besar, masjid yang sangat utama, lalu mereka tidak sholat. Nah ketika dulu mereka sujud di tanah, maka datanglah hadis ini tentang dilarang menyentuh atau mengusap-usap tanah atau kerikil. Ya mungkin maksudnya supaya tidak mengganggu sujud, karena tentu saja kalau dia batu bang ya agak terasa ini, apalagi kalau lama pula sujudnya kan. Jadi mungkin ini kan. Nah karahah di sini wallahu alam seperti disebutkan oleh para a'immah adalah karahatut tanzih, bukan karahatut tahrim. Itu karahatut tanzih artinya bagus untuk dihindari, tidak sampai haram. Artinya kalau dibuat maka salatnya sah, tetapi mengurangi kekhusyukan dan juga ketawaduan. Nabi sendiri juga tidak mengusap tanah tersebut, baik yang diusapnya yang lengket di tubuhnya atau yang ada di lantai tadi. Wabillahi taufiq. Qala rahimahullah, berkata Imam Muslim rahimahullah, hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Ini bil munasabah sering saya tanya ke para pelajar
mana awal isnad, mana akhir isnad. Siapa nantanya enggak? Hah? Awalnya isnad tu apa nya? Nak jawab be kadang nanya lah belajar mustalah tapi enggak apa. Ma huwal isnad? Al isnad ini kan keistimewaan umat Islam ini. Kita percaya dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini karena ada isnadnya. Apa itu isnad? Apa? Tak pernah nak pertanyaan ni. Nak baca tadi isnad tu. Al-isnadu kalau menurut orang mustalah, al-isnadu hikayatu tariqil matan. Menceritakan jalan datangnya matan hadis. Menceritakan bagaimana sampainya, dari mana jalannya datang hadis itu kepada Imam Al-Bukhari, Imam Muslim sekarang. Ini Imam Muslim ya. Lalu dia menceritakan seolah-olah kita kalau tanyakan Imam Muslim, aku kan tak bawa je Rasulullah dah kan? Tu bapa cara kok sampai? Bapa cara tak percaya? Lalu dia sebutkan haddatsana. Boleh dia bercerita. Hadis ini diceritakan kepada kami oleh Abu Bakar Ibn Abi Syaibah. Hadis inilah cerita bermula. Berarti awal isnad adalah syekhnya perawi. Jelas? Awal isnad itu adalah awal cerita datangnya matan itu dimulai dari syekh perawi. Andainya saya sekarang menyampaikan hadis ini kepada bapak dan ibu di sini dengan isnad, bapak lo cara sampai di ustaz, kan itu kan? Walau Abu Sabwin akhbarana syekhuna, misalnya dari jalan Syekh Anis Tahir al-Indonesi, dari Syekh Anis Tahir al-Indonesi, orang Indonesia, guru sanadnya. Apa yang diceritakannya hadis ini? Lalu dia ceritakan pula dari syekhnya. Syekhnya menceritakan pula bahwa hadis ini ceritakan kepadanya oleh syekhnya lagi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi awal isnad di mana mulai? Di mana mulai cerita? Di mana mulai cerita? Orang bercerita, datangnya hadis dimulai dengan Rasulullah menceritakan kepada saya, kan enggak kan? Enggak kan? Kalau sahabat Dasman bilang Rasulullah menceritakan kepada saya, menurut tuan-tuan Dasman ngapain? Duto. Kan itu. Jadi kalau ada sekarang orang yang mengaku bertemu Nabi langsung dalam keadaan bangun, lalu dia sampaikan hadis, kita bilang panduto palagu. Apa? Panduto. Kecuali sahabat ini dalam mimpi. Dalam mimpi. Kalau kita katakan juga iyo citonya ini banyak jangan. Ini kadang-kadang bisa dia mimpi apa nyinyo, mimpi siapa jawab kan enggak dia. Alhamdulillah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi awal isnad itu ada di mana dimulai cerita kronologi sampainya sanad hadis itu kepada seorang perawi. Sampainya hadis itu kepada perawi. Maka dia katakan haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah. Tentu tuan-tuan di mana lo wasunya kan ya? Ya bang, mana wasunya enggak? Kalau dan sabun gini, dan sabun hadatsana Syekhuna Abdul Muhsin Al-Abbad. Tentu tuan-tuan tanya mana ustaz bosujinya, nya dak awak do marah. Kecuali yang sabun misalnya hadatsana Acudullah. Capek tuan-tuan tanya ya. Kan ya? Iya enggak? Acu mana? Aduh awak. Den awak. Kan ya? Tinggi mana yang kau lihat di mana acudulanan mana kau? Nya banyak acudula kan? Iya kan?
Kan ya, acudulah. Banyak acudulah. Jadi tinggal mencek. Demikian juga sekarang akhbarana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Tak kadang awak tak tahu tak usah buka buku kan ya. Awak tanya ke ulama-ulama yang menuliskan biografi para ulama. Disebutkanlah seperti Al-Mizzi misalnya menyebutkan dalam Tahzibul Kamal bi Asma'ir Rijal ketika dia tuliskan Muslim Ibnul Hajjaj Al-Kushairi An-Nisaburi, lalu dia bilang rawah dia merupakan dari satu misalnya Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Al-Absi Ibnu Abi Syaibah Abu Bakar Al-Kufi. Berarti kita tahu betul dia bertemu dengan Abu Bakar bin Abi Syaibah. Nak detail lagi, dibaca bagaimana Imam Muslim menuntut ilmu. Kemana-mana aja nyampe wajah-wajah menuntut ilmu. Sampai ke Marawai ke Darun Nahdah. Misal kan, kalau sampai tentu tak akan disebutkan dalam sejarah. Kan ada nomor stambu oleh Ustaz. Masih le kan? Kan nomor ada leh di Darun. Le kan? Mana sama apu nomor ada we. Saya mapu dah saudara tamat Darun dak isa dia apu dah. Banyak tamat panggilan tercatat situ kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi diketahui oleh orang bahwa dia berkunjung bertemu dengan siapa? Abu Bakar bin Abi Syaibah di mana? Oh ternyata Imam Muslim pernah ke Kufah. Ngapanya kau kian? Enggak leh. Pergi belajar. Ala bosulnya apa nomor tercatatlah absensinya sitan. Bosul dalam catatan-catatan para ulama. Sami'a kan? Sami'a hadzal juz. Nah, bulan lalu dikhatam oleh syekhnya. Berarti sah Imam Muslim berguru kepadanya, sah. Nah, demikian seterusnya. Kemudian qala hadatsana Waki', telah menceritakan kepada kami Waki'. Jadi berurut terus ke atas. Jadi kalau mulai manjik ketang bawah kan? Ya. Jadi ibaratnya Nabi tendiate. Awak mulai diumpunnya di mana syekhnya rawi itu memulai. Lalu hala hadatsana Waki', telah menceritakan kepada kami Waki'. Waki' kok banyak lah kan, tapi siapa mengkosui kan? Terpaksa awak tanya ke Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah tadi, Waki' mana aku buyah? Ya kan? Lalu disebutkan pula dalam Kitab Rijal, ternyata beliau adalah Waki' Ibnul Jarrah Ar-Ru'asi. Waki' Ibnul Jarrah Ar-Ru'asi Abu Sufyan Al-Kufi, thiqatun faqih. Di antara muridnya yang terkenal adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, jadi Imam Syafi'i belajar kepadanya fikih dan hadis. Fikih dan hadis. Dulu waktu kami belajar di pondok dulu, kodok diulang-ulang dek buya. Syakautu ila Waki'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Saya mengadukan kepada Waki', kata Imam Syafi'i ini dalam syairnya, tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu dia berikan kepadaku petunjuk untuk meninggalkan maksiat. Apa sebab? Karena ilmu itu cahaya katanya. Dan cahaya Allah itu tak diberikan pada orang yang berbuat maksiat. Subhanallah, maksiat ini luar biasa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau orang-orang yang bertakwa itu langsung nampak bagiannya. Kalau awak dia tidak bertakwa, tidaklah banyak dosa. Tidak jauh oleh pengaruh gitu kan. Kalau orang-orang bertakwa itu nampak pengaruhnya, seperti kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, idza asnabtu dzamban raaitu athara dzalika hatta fi dabbati wa ahli. Saya kalau berbuat dosa
terlihat bekasnya pada kendaraan saya, tunggangan saya, bahkan pada istri saya. Coba bang, kalau doko bini awak ke awak jam capek no wangi kayaknya, mungkin dia awak buat dosa. Jangan awak lah buat dosa lah, sudah itulah tanpa bolehnya jadi tambah dosa. Ini pasti awak diuji oleh Allah SWT dengan dosa-dosa yang kita kerjakan. Makanya kadang terlihat perubahan pada Honda awak ke. Nolah sasana mengkol, sudah itu dah jauh menuju lah. Apa gak tadi? Mungkin. Makanya ada pernah dilaksanakan orang. Puai mengkol Honda ada amur kan. Caranya ada dah lewat uang kan, cek istighfar jinya, lapis astagfirullah je, mau dia engkol bang. Subhanallah. Entah dia memang lapis mengkol tadi kan, cek malalunya. Tapi subhanallah, kalimat istighfar tadi itu sangat-sangat berharga. Caklah tahu lah atau tidak apa, tapi orang istighfar kan, ya bang ya. Astagfirullah dan baca bismillahnya. Alhamdulillah. Mungkin. Jadi buruk perangai atau ada pengaruh pada kendaraan tunggangan kita atau pada istri dan anak kita, barangkali kita yang perlu untuk istighfar. Sebagaimana ada di antara para ulama, kalau dia ingat anaknya supaya semakin dipelihara Allah, maka dia tambah amalnya. Ya, dia menambah. Lo salat misalnya cukup trikul juga kan, dia ditapanjang ayat dia. Apa itu? Supaya Allah semakin sayang kepadanya dan supaya Allah jaga anak dan keturunannya. Karena memang sesolayan orang tua sangat berpengaruh pula pada kebaikan anak dan cucunya. Ma'asyil kiram. Jadi Waqi' bin Jarrah Ar-Ru'asi rahimahullah menasihati Imam Asy-Syafi'i dalam beberapa bait yang disebutkan oleh Imam Syafi'i tadi. Nah, bahwa cahaya itu takkan diberikan kepada orang yang durhaka. Qala Waqi' menceritakan pula di mana pula dia dapat kan? Begitulah rentetan sanadnya. Hadatsana Hisham Ad-Dastawai. Hisham Ad-Dastawai itu Hisham bin Abi Abdullah Sambar Ad-Dastawai. Masyhur. An Yahya ibn Abi Katsir, dari Yahya ibn Abi Katsir. Yahya ibn Abi Katsir al-Yamami al-Basri. Ya, masih terkenal lah anak tu. 6 tabi'in yang menjadi poros perpustakaan sanad hadis. Salah satunya adalah Yahya ibn Abi Katsir al-Yamami. Maksudnya bukan hadis sanadnya semua bertetap mereka enggak, tapi mereka adalah yang paling banyak perpustakaan sanad padanya. Itu karena apa? Rajin belajar dan banyak guru, dan rajin pula mengajar sehingga banyak murid. Ini ada sebagian belajar je kojo maju nak amuh. Kan ya? Ada nama jauh je kojo tapi tak apa-apa dia jonah. Ikutnya bagian kadang-kadang bongat tak boleh dia jauh, jadi dia tak boleh dikuin. Subhanallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. An Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah, dari Abu Salamah. Abu Salamah masyhur dengan kunyahnya Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf Az-Zuhri, anak sahabat yang kaya yang dijamin masuk surga. Nah, Abu Salamah menjadi salah satu dari 7 ahli fikih Madinah di masa tabi'in. Walaupun khilaf di yang ke-7, ada yang mengatakan beliau, ada yang mengatakan yang lain. Namanya, ada yang mengatakan Abu Salamah itu namanya, ada yang mengatakan itu sehingga kunyahnya Abu Bakar, dan ada yang mengatakan itu bukan namanya tapi adalah kunyah. Ala kulli hal dia dikenal dengan Abu Salamah. Baik, an Mu'ayqib, dari Mu'ayqib, dokek-dokek Julaibi benar ya. Mu'ayqib
Itu sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Mu'aqib ibn Abi Fatimah Ad-Dawsi. Mu'aqib ibn Abi Fatimah Ad-Dawsi, sahabat termasuk yang awal-awal masuk Islam, masih periode Mekah. Dia sudah masuk Islam, berasal dari Yaman, radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata, zakara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masha fil masjid, ya'ni al-hasa. Qal in kunta la budda fa'ilan fawahidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang al-masha fil masjid, yaitu mengusap atau menyapu ya'nil hasa, menyapu batu kerikil di dalam masjid. Waktunya tentu maksudnya dalam keadaan salat. Di mana kita tahu dalam keadaan salat? Dari di mana Imam Muslim menyebutkan hadis ini, itu dalam kitab Al-Masajid wa Mawaqi'is Salah. Jadi dia menyebutkan dalam kitab tentang masjid dan tempat-tempat salat. Sebab tidak mungkin pula dilarang menyapu kerikil di luar kan masalah kan. Ini yang dilarang adalah ketika salat atau ketika khatib khutbah Jumat. Apa dia tak boleh? Ketika khutbah boleh apanya? Main HP? Tapi banyak nampaknya. Ya banyak. Kalau sika jangannya. Piado juga. Topik lain kadang lah 3 kali masa ubin dak jamur mah. Mama bakoy je. Masa ubin yang main HP supaya supaya Jumatnya tidak sia-sia, tolong disimpan dulu. Ndak jawabin, memang lasik. Ndak sama khatib dulu. Lasik. Nak tata bisnis tapi Jumat dan ndak ampun kan pula scanner banyak nugi kayaknya kalau nak khutbah. Nah, kenapa di khutbah juga tidak boleh mengusap sama dengan dalam salat? Karena khutbah itu pengganti salat. Makanya man massal hasa faqad lagha. Siapa yang mengusap-ngusap batu kerikil ketika sedang salat, maka Jumatnya lagha. Apa makna lagha? Sia-sia, yaitu tidak berguna. Tapi jelas fil qalulah berdosa. Caklah pokoknya asa Jumat tapi pahala. Itu masalah. Ini kadang bodoh nak kan pahala pulang lah nyanda, kalau pulang berdosa. Makanya kan pai jen bojo HP dulu. Tapi ustaz babo yang paknya nanti lepas salah ya. Bawa jaro. Tagang ustaz buat HP ke? Tagang ustaz do mau HP. Sita HP sebelum khutbah. Kalau nak belajar khutbah agatin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kadang ustaz kan ambil bahan dia khutbah lagi di HP kan. Allahu musta'an. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi menyebut tentang masalah mengusap halasa, yaitu batu-batu kerikil di masjid. Biasanya kan batu-batu kayak datang situ doang kan. Qala in kunta la budda fa'ilan fawahidah. Kalau memang juga harus kau lakukan, kan pada bongkak lekon yang dia kan. Tapi cukup satu kali. Itu artinya kadang ada kondisi, kadang memang hajat. Ya, kadang-kadang tidak diketahui rumputnya batu itu adalah batu yang unciang lagi kan. Itu sujudlah di atas sakit. Maka diupayakan kalau mesti juga dilakukan, maka dilakukan satu kali saja. Dan sekali lagi seperti kata Imam Nawawi menukil daripada ulama bahwa ini sifatnya makruh tanzih, yaitu makruh untuk mensucikan, bukan karena berdosa, ya, bukan karena berdosa. Tapi kalau sebaiknya jangan dilakukan. Wabillahi taufiq. Masuk waktu bang? Allah. Ya lebih nama-nama lah surun. Nah. Qala rahimahullah. Nah. Hadatsana Muhammad ibn Muthanna. Tadi lah nampak kronologi saya Abdullah.
Imam Muslim dapat berita dari syekhnya Abu Bakar bin Abi Syaibah. Syekhnya dapat cerita hadis ko dari Waqi' ibnul Jarrah. Waqi' mendapat kaji ko dari Imam Hisham ad-Dastawai. Kemudian Hisham dapat dari gurunya Yahya ibn Abi Katsir. Yahya ibn Abi Katsir dapat dari gurunya Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf. Abu Salamah dapat cerita itu dari sahabat Nabi SAW, namanya Mu'aitib ibn Abi Fatimah Ad-Dawsi Al-Yamani. Akhirnya mana dapat dia? Akhirnya nangau dari Nabi SAW. Nabi yang menceritakan. Begitulah. Nah, kronologi cerita ini itu yang disebut dengan al-isnad. Al-isnad. Kira-kira tuan-tuan nak pakai isnad tak kini? Kalau sampai dan pakai isnad, dia kalau sudah sanad lazim. Sudah itu masalah kok banyaklah dhaif begini. Padahal padahal hadis, maka kita cukup dengan kitab Imam Muslim. Bayangkan Imam Muslim kan berlima antaranya je nabinya kan awak 25 kan, 30, 35. Apalagi dah mancing terjemahan tu payahlah lah. Nah, jadi itulah untunglah Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad mencatatkan hadis-hadis itu dengan sanad-sanadnya. Dimulai deh Imam Ahmad misalnya katakan hadatsana Abdurrahman bin Mahdi. Oh, awal cerita hadis itu sampai kepadanya setelah disebutkan oleh gurunya Abdurrahman ibn Mahdi. Atau dia katakan akhbarana Al-Hasan ibn Musa, Hasan bin Musa Al-Asyab Al-Kufi misalnya, dan seterusnya. Kemudian joleh siapa nama citong tu kan ya, kan joleh saudara. Nah, bagi nonton tu tapi kan dengan setelah kita mengaji ni, kita sudah sampai pada hadis 400 lebih ya. Kan kodok nak pulang Abu Bakar bin Abi Syaibah kan ya? Ya kan tak agu je bang ya. Imam Malik tak jago le kan. Nah, termasuk tadi Abu Yahya bin Abi Katsir, Waqi' ibnul Jarrah, itu sudah nama-nama yang familiar. Walaupun awal-awal dulu jadi bocong yo sanad dulu ustaz ni orang kadang tak perlu dek kameranya. Betullah caranya dan tuan-tuan tak perlu, tapi dia perlunya. Apa dia perlu? Nya kalau ndak dan baca lihat ya lupa dan suak. Tu ketika maju dari kampus payah renci buku lihat apa dah hafal mudah. Kan ya? Kenapa mudah hafal lah? Itu dibantu dan hafal dulu tuan-tuan nyimak. Tapi kalau salah pun bangun dia. Jadi perlu. Jadi alhamdulillah dengan diajarkan, dengan diulang-ulang, ada yang lupa tapi tidak sebagian besar yang lupa, sebagian kecil yang lupa. Tapi kalau tidak ada baca, hilang sarang je tu. Hilang sarang. Baik, azam kita dulu. Nah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
Asyhadu anna أشهد أن لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ونشهد أن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة Baik, di sanad yang kedua Imam Muslim mengatakan, menceritakan lagi kronologi sampai hadis ini kepada beliau. Qala hadatsana Muhammad ibnul Musanna, telah menceritakan kepada kami hadis ini Muhammad ibnul Musanna. Muhammad ibnul Musanna Al-Basri Abu Musa Az-Zamin, digelar dengan atau laqabnya Az-Zamin. Qala hadatsana Yahya ibn Sa'id, telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Sa'id. Nah, siapa pula Yahya ibn Sa'id ini? Banyak Yahya ibn Sa'id ini. Yahya bin Sa'id ibn Farrukh Al-Qattan bin Al-Qattan. An Hisham, dari Hisham. Siapa Hisham tadi? Ad-Dastawai. Hisham ibn Abi Abdullah Sambar Ad-Dastawai. Qala hadatsani Ibnu Abi Katsir, telah menceritakan kepadaku hadis ini Ibnu Abi Katsir, yani Yahya ibn Abi Katsir Al-Yamami Al-Basri. An Abi Salamah, dari Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf Az-Zuhri. An Mu'ayqib, dari Mu'ayqib ibn Abi Fatimah Ad-Dawsi, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Annahum sa'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil mashi bis salam, bahwa mereka, siapa mereka? Sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil mashi bis salam, tentang mengusap batu atau tanah di dalam salat. Faqala wahidah, kata Nabi, kalau mesti juga boleh hanya satu kali. So kalau sudah satu kali, biasanya satu kali sudah selesai. Nah, wa haddatsanihi Ubaidullah ibn Umar Al-Qawariri. Hadis ini juga diceritakan kepadaku oleh Ubaidullah ibn Umar Al-Qawariri. Qala hadatsana Khalid, telah menceritakan kepada kami Khalid, yakni Ibn al-Harith, yakni Ibn al-Harith Al-Basri. Naam. Qala hadatsana Hisham bihadzal isnad, yaitu telah menceritakan kepada kami Hisham, yakni Hisham Dastawai tadi, dengan isnad ini, artinya dari Yahya ibn Abi Katsir, dari Abu Salamah,
dari Mu'ayqib ibn Abi Fatimah. Wa qala fihi haddatsani Mu'ayqib. Tapi di sini ada tambahan atau bukan tambahan, ada perubahan lafaznya, redaksinya. Kalau tadi an Mu'ayqib, sekarang haddatsanihi Mu'ayqib, telah menceritakan kepadaku Mu'ayqib. Jadi kalimatnya kalimat langsung kalimat yang paling tinggi, yaitu haddatsana atau haddatsani. Ma'asyiral kiram yang dimurati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Muslim juga meriwayatkan dari sanad yang lain dari gurunya, wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan telah menceritakan kepada kami hadis ini Abu Bakar bin Abi Syaibah. Seperti sanad yang pertama tadi, Bang. Ya, tapi gurunya sedikit berbeda. Kalau tadi siapa gurunya? Dan lupa lagi, Waqi' bin Jarrah. Tapi kalau di sini bukan Waqi' tapi Al-Hasan ibn Musa. Qala, berkata, hadatsana Al-Hasan ibn Musa. Hasan ibn Musa Al-Asyab Al-Kufi. Ini juga gurunya Imam Ahmad, Qala hadatsana Syaiban, telah menceritakan kepada kami Syaiban, yaitu Syaiban ibn Abdurrahman Al-Basri. An Yahya, dari Yahya. Siapa Yahya tadi? Yahya ibn Abi Katsir Al-Yamami Al-Basri. An Abi Salamah, dari Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf Az-Zuhri. Qala haddatsani Mu'ayqib, telah menceritakan kepadaku hadis ini Mu'ayqib ibn Abi Fatimah Ad-Dawsi, semarga dengan Imam Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fir rajuli yusawwit turaba haitsu yasjud, tentang seseorang yang meratakan tanah ketika sujud. Jadi sebelum sujud diusapnya supaya rata. Naam, qala in kunta fa'ilan fawahidah. Nabi mengatakan kalau kau melakukan itu maka cukup satu kali. So kalau lebih kali-kali main boleh kan? Jadi cukup satu kali beginikan. Nah, mungkin dalam konteks bukan tanah, kadang-kadang kita juga sajadah kadang, atau karpet atau alas yang kadang-kadang terlipat. Misalnya terlipat oleh karena kipas angin, karena memang bahannya lembut atau bahannya ringan, atau bisa saja karena kita tertarik oleh tangan kita, kadang terlipat. Maka boleh tidak kita ratakan? Makanya kalau diratakan itu dengan satu kali. Nah, kalaupun dilakukan lebih dari satu kali, dua kali, ya ini kan kembali kepada masalah boleh tidak bergerak lebih dari dua kali. Kalau mazhab Syafi'i kan hanya boleh dua kali. Kalau tiga kali berturut-turut membatalkan salat. Yang lebih parah lagi mazhab Hanafi, tidak boleh gerak sama sekali. Nah, itu. Tapi yang benar wallahu a'lam berdasarkan dalil bahwa Nabi atau sahabat Nabi dibolehkan oleh Nabi bergerak lebih dari 3 kali dan tidak disuruh mengulang kembali salatnya. Dan dia tidak mengatakan yang tadi kan kisah Abu Bakrah ketika dia masuk masjid, pasti dia masuk dari pintu, Nabi ruku, sahabat ruku. Akhirnya supaya dapat ruku, karena dia tahu siapa yang dapatkan imam sedang ruku, maka dapat satu rakaat ruku, dia dekat pintu. Masalahnya sekarang belum bergabung dengan shaf, dilarang pula solat sendiri di belakang shaf. Akhirnya dia berkejar sambil ruku tadi. Itulah sambil kejar sambil ruku. Kalau bekerja sambil ruku bisa 1, 2 berarti dulu, enggak kan? Jadi dia mengejar. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Ya, semoga Allah membuat kamu semakin bersungguh-sungguh untuk beribadah salat ini, tapi jangan diulang-ulangnya. Jangan esok jadi buat je lah. Berarti kan Nabi tidak mengatakan salatnya batal. Kenapa?
karena yang dikerjakannya, bergeraknya berkaitan dengan kebutuhan salat tadi. Jadi kalau seandainya darurat atau hajat, wallahu a'lam, walaupun bergerak lebih dari 2 kali itu tidak membatalkan salat. Tapi demi kehati-hatian sebaiknya jangan bergerak kecuali memang tak dapat tidak. Ini adalah sebagian asal la mulai itu atau sodo baculiak dulu. Asli kan pernah anak ceritakan di salat malam, salat tahajud bulan Ramadan. Itu lama tu 2 rakaat tu sih. Kadang 40 minit kan 2 rakaat tu kan assalamu itu tu nya sebantu. Culiak tangannya so kamu cuawa itu. Tu tak terganggu dah tu. Hah? Dak lah kawa dah culiak ceneko dia kan asal itu ya gitu. Hah? Kadang tak ya. Babu betul kadang dia tengok lah dulu dia kan. Allah masya. Itu dan tengok selesai imam salam indah dia jangan celi-celi apa je lah, duduk aja nya. Tapi kalau mulai Allahu Akbarnya imam kan, itu mulai dulu angan kau popak dan masuk kau mega gegelin. Jadi itu kadang-kadang orang ya ada kena penyakit, kadang penyakit itu sekira itu penyakit pas waktu salatnya, pas waktu istirahat di antara 2 rakaat itu indah celi-celi apa jurah pas lah mulai takbirnya lagati sudah badan. Allah musta'an. Anak muda mungkin was-was, mungkin was-was. Kalau yang seperti ini laros sekali. Allah musta'an. Tapi kadang-kadang kan kita membutuhkan untuk merapikan saf atau untuk meluruskan saf atau untuk mendapatkan sutrah di depan kita. Makanya saya sampaikan kepada para jemaah sekalian, kalau sempat ada yang di belakang kita solatnya terlambat, jangan melak pula lah. Ini sebagian melak leh, sudah itu melintir loh. Sudahlah melak melintir dapat puasa salat. Nya melak tu tak ada amu di dapat salat, tapi lope melintir dapat salat. Itu namanya karena ilmu tokoh. Apa dia pindah pak? Tidak lama dapat salat dia nya. Tak apa melintir dapat salat, loyangnya. Jadi padahal dilarang melintas di depan orang salat dan tidak dilarang duduk di depan orang salat. Bahkan berbicara pun kita di depan orang salat juga tidak dilarang, tapi dengan syarat aja nih ibunya tertarik kau cerita makanan lamanya kan ini nyelita atau ciang-ciangnya tidak boleh. Tapi kalau bicara biasa, tapi sebaiknya jangan, karena sedikit sebanyak mesti mengganggu. Jelas? Alhamdulillah kalau jelas sudah lah. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam, wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.